Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-122. Selamat mendengarkan. Jan, nanti pulang sama sopir ya, kakak ada urusan. Satu pesan yang dikirim sang suami dibacanya berulang kali, dengan perasaan resah tak karuan. Dadanya semakin bergemuruh hebat, dengan pikiran mulai bercabang kemana-mana. Tadi, gak boleh aku pulang sendiri, tapi ini malah suruh pulang sama sopir. Gumam Hujan, masih memegang ponselnya meski tubuhnya kini begitu lemas, bagai tak bertulang. Hujan melihat jam di pergelangan tangannya, ternyata ia tak punya banyak waktu lagi untuk menghubungi Air. Terlebih sepertinya sang suami pun belum keluar dari kelas. Mungkin Air sedikit mencuri celah, hanya untuk mengirim satu pesan padanya. Gadis cantik itu pun langsung bergegas keluar dari perpustakaan, menuju kelasnya di Fakultas Kedokteran. Ia melangkah gontai, dengan sedikit melamun sambil harus berkali-kali menabrak atau tertabrak teman dan mahasiswa lainnya. Hujan mengembuskan napas kasar saat ia duduk di kursinya sampai teman di sebelahnya menatap ia dengan aneh. "Kenapa lu?" Hujan menoleh lalu menggelengkan kepalanya. "Gak apa-apa." "Lu pucat banget, apalagi sakit?" tanya temannya lagi. Hujan kembali menggeleng dengan senyuman kecil di sudut bibirnya yang menandakan ia baik-baik saja. 10 menit kemudian, dosen datang dan mata kuliah pun dimulai. Tapi kali ini tak satupun materi yang disampaikan masuk ke dalam otaknya. Pikiran gadis itu benar-benar hanya tertuju pada sang suami yang akan pergi entah kemana. Urusan apa? Sampai gak bilang mau kemana? Mau cari pelampiasan kah? "Aku mau kok, kalau kamu minta detik ini juga, Ay." Hujan terus saja bergumam dalam hatinya, yang tak tenang, sampai tak terasa jam kuliah keduanya pun berakhir. Ia langsung membereskan barangnya, lalu mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Jari lentiknya dengan cepat menekan kontak. "Crying baby." Hanya nada tunggu yang didengarnya padahal ia sudah menghubungi Air sebanyak 7 kali. "Kak, di mana sih?" Cetusnya yang kali ini benar-benar kesal. Hujan mengusap wajahnya kasar. Ia marah semarah-marahnya kali ini. Tapi ia juga bingung harus marah pada siapa. Haruskah ia memaki suaminya saat ini? Atau Hujan harus menyalahkan dirinya sendiri? "Yah, Bumi. Bumi pasti tahu ayah ada di mana." Ucap gadis itu bagai mendapatkan pencerahan. Hujan langsung menelpon saudara kembar suaminya itu dengan cepat, berharap ia tahu tentang keberadaan Air saat ini yang sulit ia hubungi. "Halo?" sapa Hujan saat pemuda tampan di seberang sana mengangkat teleponnya. "Ada apa?" tanya Bumi tanpa basa-basi, karena ia tahu jika kakak iparnya itu hanya akan menghubunginya jika ada hal penting dan mendesak. "Ai kemana? Apalagi sama kamu?" tanya Hujan. "Kakak." Hujan mengangguk pakai Bumi yang ada di hadapannya ini. "Gak ada. Aku lagi di jalan mau ke kantor. Kakak juga gak bilang mau kemana? Tadi langsung pergi juga. Kayaknya buru-buru." Jelas Bumi santai tapi justru membuat Hujan semakin frustasi. Dia gak bisa aku hubungi, malah nyuruh aku pulang sama sopir. Kan aneh. Aduh Hujan pada pemuda yang begitu mirip dengan suaminya itu. "Aneh itu kalau nyuruh kamu pulang sendiri." Hujan kaget dan langsung melihat layar ponselnya, dan ternyata Bumi sudah mematikan telepon secara sepihak. Sopan banget sih si jomblo. Rutuknya semakin kesal. Hujan bangun dari duduknya, kemudian ia bergegas ke parkiran saat mendapat pesan dari supir mertuanya yang kini ditugaskan Air menjemput dirinya. Langkahnya begitu tergesa karena ingin secepatnya menanyakan beberapa hal pada sang sopir yang kini sedang menunggunya. Menantu pertama Rardian itu menutup pintu mobil dengan cukup kencang. "Pak, kok tumben disuruh ke sini?" tanya Hujan pada sang sopir yang mungkin tahu alasannya. "Maaf Nona, saya hanya diperintah untuk menjemput oleh tuan muda," jawab pria dengan kumis tebalnya itu. "Oh, gitu." Malas Hujan sedikit kecewa. Ia lalu meraih lagi ponselnya dari dalam tas, mencari kontak nomor suaminya di layar benda pipi miliknya, dan mencoba menghubungi kembali. Namun,
Betapa terkejutnya ia saat mendengar nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Episode ke-123. Selamat mendengarkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hujan menekan kembali nomor kontak suaminya, dan hasilnya ternyata sama, jika hanya suara operator yang ia dengar berkali-kali. Kenapa sekarang jadi nggak aktif? Gumamnya pelan kebingungan. Ia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi, dengan mata menatap keluar jendela mobil. Begitu banyak pertanyaan yang kini ada dalam hatinya, tentang di mana dan dengan siapa suaminya kini berada. Pak, antar saya pulang ke rumah Bunda aja ya, pinta Hujan pada supir keluarga suaminya. Tapi Non, ada keraguan yang Hujan lihat saat Pak supir menatapnya lewat kaca spion. Gak apa-apa, nanti saya yang akan bicara dengan suami saya, ucap Hujan meyakinkan. Hujan memilih tak pulang ke apartemen, karena perjanjian menginap di rumah Bunda memang 2 hari 2 malam, sebagaimana Air sudah setuju sebelumnya. Otaknya tak bisa berpikir jernih kali ini, semua buntu dalam sekejap. Ia terus melamun, sampai tak sadar jika mobil sudah menepi di depan rumah sang Bunda. Non, sudah sampai, ucap si supir membuat Hujan sedikit kaget dengan suaranya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Non, balasnya lagi dengan sangat sopan dan ramah. Hujan langsung turun dari mobil. Ia melangkah dengan begitu gontai, bagai tak menapak jalan. Tangannya mulai mencari-cari kunci dalam tasnya, karena ini memang belum waktunya Bunda pulang dari rumah sakit umum tempat ia bekerja. Gadis yang sedang merasakan kegundahan hati itu, kini sudah berada di tengah ranjang. Ia pejamkan matanya sampai tak terasa, buliran cairan bening turun begitu saja dari ujung matanya. Hujan mencoba terus menghubungi sang suami yang hilang bagai ditelan bumi. Pikirannya pun melayang pada kejadian beberapa waktu lalu saat ada sosok wanita lain yang masuk dalam rumah tangga mereka. Semoga kamu baik-baik aja ya Kak. Ternyata rasanya begini, menunggu kabar dari orang yang begitu berarti dalam hidup kita. Maaf, aku sering mengabaikan dan melewatkan semua pesan darimu. Maaf. Hujan yang begitu lelah hati, pikiran dan tubuh, akhirnya terlelap begitu saja. Ia langsung mengarungi mimpi, meski masih ada sisa kebasahan di wajahnya kini. Jan, bangun, sudah malam, bersihkan dulu tubuhmu. Bunda mengguncang bahu Hujan sampai gadis itu tersentak kaget. Kakak, wanita berkacamata yang kini duduk di sisi Hujan ikut terkejut dengan jeritan anaknya itu. Ia mengernyitkan dahinya sambil memegang bahu Hujan. Kamu kenapa? Mimpi buruk? Tanya Bunda. Buliran keringat membanjiri kening dan leher Hujan. Enggak Bun, cuma lagi ingat sama Ai aja, jawab Hujan dengan dada naik turun karena jantungnya berdegup sangat kencang. Kalian gak pulang bareng? Kemana suamimu? Hujan menggelengkan kepalanya, lalu tertunduk lesu sedang Bunda yang sepertinya peka langsung meraih tubuh Hujan untuk dipeluk dalam dekapannya. Kalian bertengkar? Ada apa? Bunda semakin dibuat penasaran. Ia mulai mencurigai tentang pertengkaran Air dan juga Fajar kemarin malam. Enggak Bun, Air lagi ada urusan di luar. Cuma dia gak bilang mau kemana. Terus aku hubungi gak bisa. Dan sekarang malah gak aktif ponselnya. Aku cuma lagi bingung aja. Jelas Hujan mengungkapkan semua isi hatinya pada orang yang mengurusnya selama ini. Kamu udah tanya keluarganya? Tanya Bunda ikut khawatir. Aku cuma tanya Bumi, dia bilang gak tahu, jawab Hujan lagi. Bunda menghela napas kasar, ia usap kepala gadis cantiknya itu penuh kasih sayang. Pulanglah, tunggu suamimu di rumahnya.